Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tivis Mastianingsi dengan NPM 217555067. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan arus kas. Hal yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Jadi, laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar, serta setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Yang kedua adalah tujuan dan kegunaan laporan arus kas, di mana tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi terkait perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode tertentu berdasarkan klasifikasi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. Yang kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi. Analisis perbedaan ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Yang keempat, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Karena arus kas neto dari laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen. Tidak seperti basis accrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Yang kelima, memudahkan pengguna laporan untuk membandingkan model dalam menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas, di mana setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk dalam setara kas, suatu pos harus siap atau segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, misal 3 bulan atau kurang. Dan yang termasuk setara kas itu adalah deposito yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Sedangkan investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, karena sangat mungkin mengalami resiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Cerukan atau bank overdraft merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Misalnya, saldo bank pada akhir bisa bersaldo positif, namun juga di hari lain bisa bersaldo negatif. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk ke dalam komponen kas dan setara kas. Laporan arus kas tidak termasuk mutasi atau transfer antara pos-pos yang termasuk dalam kas dan setara kas. Misalnya, mutasi dari rekening giro di bank ke kas kecil. Klasifikasi laporan arus kas. Menurut PSAK 2 2009, laporan arus kas dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi merupakan penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas ini merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Format dasar dalam penyusunan laporan arus kas adalah laporan arus kas dari investasi operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan arus kas neto, saldo awal kas, dan saldo akhir kas. Pembahasan selanjutnya adalah terkait bunga dan dividen. Berdasarkan PSAK 2, revisi 2009, bunga dan dividen tidak mensyaratkan bagaimana bunga dan dividen yang diterima dibayarkan seharusnya diklasifikasi. Arus kas bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah, masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Bunga yang dibayar dan bunga atau dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, karena dipandang turut menentukan laba rugi entitas dalam suatu periode tertentu. Sedangkan bunga yang dibayar
dapat juga diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan, karena dipandang sebagai biaya pendanaan. Dividen dan bunga yang diterima dapat juga diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi, karena dipandang sebagai hasil investasi. Selanjutnya adalah pajak. Pada PSAK Revisi 2009 mengatur bahwa arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Pembahasan selanjutnya ialah terkait penyusunan laporan arus kas, di mana dalam penyusunan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di mana metode langsung menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Berikut adalah bagian aktivitas operasi menggunakan metode langsung, di mana arus kas dari aktivitas operasi itu terdiri dari penerimaan kas dari penganggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak. Sedangkan metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh. Yang pertama, pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha, serta utang selama periode berjalan. Yang kedua adalah pengaruh dari pos non-kas, seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan, dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap, dan lain-lain. Nah, berikut adalah bagian aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Yang selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Formasi ini sangat relevan bagi investor karena memberikan informasi mengenai perubahan aset-aset jangka panjang untuk memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitasnya, serta menilai apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang. Berikut adalah ilustrasi mengenai laporan arus kas di bagian aktivitas investasi yang dimulai pada perolehan dari penjualan aset tetap, kemudian dikurang dengan pembelian aset tetap dan aset tak berwujud, kemudian dikurangkan lagi dengan akuisisi investasi obligasi, dan ditambah dengan penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi, hingga dihasilkan arus kas neto dari aktivitas investasi. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas bagian aktivitas pendanaan yang dimulai dengan kenaikan utang bank, kemudian dikurangkan dengan pembayaran dividen, lalu ditambahkan dengan penerbitan saham biasa, dan dikurangkan lagi dengan perolehan saham treasury, hingga menghasilkan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pos khusus yang ada di laporan arus kas. Yang pertama adalah penyajian neto. Arus kas aktivitas investasi dan pendanaan biasanya dilaporkan pada jumlah bruto. Sebagai contoh, jika entitas mengakuisisi tanah dan bangunan seharga 100 miliar, sebagian dananya berasal dari pinjaman bank sebesar 75 miliar, maka akan dilaporkan pada arus kas keluar aktivitas investasi sebesar 100 miliar dan arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar 75 miliar. Jika entitas meminjam 100 miliar di awal tahun dan membayar 90 miliar pada akhir tahun, maka entitas akan melaporkan arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar 100 miliar dan arus kas keluar secara terpisah. Arus kas operasi, investasi, dan pendanaan dapat dilaporkan secara neto hanya berlaku untuk 2 kondisi berikut ini. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan. Jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan, maka aktivitas entitas.
Contohnya, penerimaan dan pembayaran rekening giro, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi, dan rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari, dan selanjutnya disetor kepada pemilik properti. Yang kedua adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar dengan jangka waktu singkat. Contohnya, jumlah pokok transaksi kartu kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, dan pinjaman jangka pendek lain, seperti pinjaman dengan jangka waktu jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Pembahasan terakhir adalah mengenai pengungkapan laporan arus kas. Menurut PSAK 2, revisi 2009, laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk ke dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa, pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu, meskipun mempengaruhi struktur aset serta model entitas, tetapi tidak mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Itulah tadi pembahasan terkait laporan arus kas menurut PSAK 2. Dimulai dari pengertian atau definisi, kemudian tujuan dan kegunaannya, kemudian klasifikasi arus kasnya, bagaimana penyusunan laporan arus kas, hingga pengungkapan arus kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.